Matas, fiat Bimese, fiat Bikaunan, Ola Anone, dan Alin Anone. Maka kami memulai pembangunan saluran irigasi Sonbikon. Baik, irigasi Sonbikon ini adalah irigasi yang tertunda dari tahun-tahun sekitar 6 tahun lalu. Sudah diusulkan di berbagai macam forum, termasuk Musdus, Musrembangdes, dan baru tahun 2022 dianggarkan dan didanai, bahkan disetujui oleh program dari Balai Sungai melalui program P3A. Nah, hari ini kami memulai dengan sosialisasi yang dipimpin langsung oleh fasilitator dari P3A, kelompok irigasi Bimese, Sonbikon, yang dihadiri oleh pemerintah desa, para pemanfaat irigasi Sonbikon, dan seluruh masyarakat yang mewakili Dusun 1 Bestamuti. Berada di samping Sonbikon, di bawah pohon bambu inilah tempat dipilih untuk melakukan sosialisasi demi membahas bestek, termasuk penyusunan anggaran. Nah, disitulah terjadi diskusi dan saling tanggap menanggapi terkait dengan penyusunan RAP, survei harga bahan lokal dan non lokal. Dan masyarakat diminta untuk memberikan kontribusi pikiran terkait dengan sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, irigasi Sonbikon ini merupakan salah satu irigasi yang digali oleh Bapak leluhur kami, namanya Neno Ola, yang dimana nama baptisnya Simon Ola. Diperkirakan pada tahun 1973. Dan dia jadi di irigasi, dan jadilah irigasi Sonbikon ini. Ya, maka itu irigasi Sonbikon ini dinamai dengan kelompok TPA Bimese. Kenapa? Karena Bimese ini adalah seorang perempuan yang datang dari Nyumafo dan bermarga Kono. Nah, Kono ini memiliki marga besar di wilayah Nyumafo. Dia berangkat dari sana dan mulai tinggal di tempat ini dan memberikan turunan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa Tune, khusus Bestamuti. Dan kalau kita identifikasi seluruh penerima manfaat irigasi Sonbikon itu rata-rata turunan Bimese dan campur dengan sedikit turunan dari Bikaunan. Oleh karena itu dalam kesepakatan mereka menamai TPA ini TPA Bimese irigasi Sonbikon. Bapak Ibu sekalian, di dalam kegiatan ini, irigasi ini melibatkan hampir 80% pemanfaat yang ada di RT 1, RT 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan luas areal itu kemarin kami coba perkirakan sekitar 50 hektar area dengan panjang 1.400 meter mulai dari kali sampai dengan wilayah Sonbikon. Itu airnya diambil dari kali kecil yang bersumber dari Well Nenes, dan biasa kalau sampai di sumber irigasi ini biasa masyarakat setempat menyebutnya ini Nonok Naik.
Di dalam kegiatan sosialisasi ini masyarakat memilih untuk menanggung material berupa batu, sedangkan dari P3A menyediakan material berupa pasir, bahan non-lokal seperti semen. Mereka terbagi dalam 4 kelompok. Setiap kelompok di rata-rata 15 orang sampai 30 orang. Di antaranya perempuan, mama-mama bersama bapak-bapak, seluruh teman-teman pemuda bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini, dan selanjutnya mereka akan saling mendukung untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan irigasi. Di dalam sosialisasi ini sambutan dari pemerintah Desa Tune, yaitu Kepala Desa Bapak Yung Lens Mamo, mengatakan bahwa Desa Tune masih membutuhkan program-program irigasi seperti ini, karena diantaranya irigasi Sonbikon yang sekarang sudah mulai dikerjakan. Yang kedua, irigasi mix susu yang akan dialirkan ke arah Bubneo, Tangga Seribu. Kemudian irigasi Bone yang akan dialirkan ke wilayah Tubu dan Neklilo. Ini irigasi permukaan yang direncanakan oleh pemerintah desa dengan tujuan adalah mengairi sawah maupun pertanian hortikultura, dan rencana ke depannya adalah menggunakan metode pertanian berkelanjutan dengan tanaman perkebunan dan tanaman pertanian yang pada akhirnya bisa menghasilkan yang namanya rencana agrowisata akan terjadi di beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah desa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sempat dilakukan sosialisasi, dan di dalam sosialisasi ini beberapa lembaga adat bersama tokoh-tokoh perempuan juga hadir di tempat ini untuk mendukung dan demi kelancaran program sosialisasi pembangunan irigasi Sonbikon. Irigasi Sonbikon ini dengan alamat RT 3 RW 2 Dusun Bestomuti, Desa Tune, tempat di arah selatan Desa Tune. Arah selatan Desa Tune. Dan ada kelompok pertanian juga hortikultura yang sudah tergabung di sini, diantaranya kelompok bersaudara, kelompok Fatih Tulun, kelompok Naim Nasi, yang juga memanfaatkan air ini sebagai sarana untuk melancarkan usaha dan kegiatan mereka di lahan pertanian seperti itu. Pemerintah desa bersama masyarakat dan kelompok P3A melakukan survei lokasi dengan menggunakan meter roll mulai dari sumber sampai titik-titik terakhir, dengan tujuan untuk mengetahui panjang irigasi tersebut untuk direncanakan dalam perencanaan rencana anggaran biaya itu tidak mempersulit kelompok P3A bersama seluruh pendamping yang memfasilitasi dan mendampingi kegiatan ini.
Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Dauton yang ada di Soe yang sudah memberikan kami informasi-informasi terkait dengan irigasi ini. Kemudian juga Pak Sandro Paul yang ada di Fatumnasi, pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri yang menjembatani kami pemerintah desa untuk bertemu dengan Bapak Dauton yang ada di Soe, sehingga hadirnya pembangunan saluran irigasi Sonbikon di Desa Tune. Terima kasih juga buat Bapak Aser Valo, Bapak Agustinus Banu selaku Kepala Dusun 2 dan seluruh perangkat Desa Tune bersama Bapak Desa yang sempat mengatakan bahwa kenapa irigasi ini dibangun pada masa akhir jabatan Kepala Desa. Ya, tidak menjadi masalah karena kita pun harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ternyata tidak sia-sia dalam jabatannya Bapak terjadilah pembangunan saluran irigasi di Desa Tune khususnya Sonbikon. Sonbikon ini sudah dilakukan survei berulang kali oleh berbagai dinas maupun pihak ketiga lainnya, namun tersendat sampai hari ini. Nah, irigasi Sonbikon kalau dalam pandangan puncak Batu Sonbikon nampaknya seperti ini, dan di sana kita bisa pandang Desa Bestowe, Desa Huetalan, dan selanjutnya Bijeli, Mesat Bubuk, dan Kobeo, Tal, Man, dan lain-lain. Maka itu kalau pembangunan irigasi ini kalau sudah jadi, tentu kita akan menikmati pemandangan yang bagus, termasuk udaranya yang masih adem dan suasana alam ada di Desa Tune kelihatannya masih nampak dengan hijauan tanaman. Setelah dilakukan sosialisasi beberapa bulan kemudian, maka program tersebut direalisasi dengan pendropingan bahan material berupa pasir, semen, sehingga masyarakat mulai antusias melakukan pengangkutan. Pengangkutan ini diawali dengan mama, bapak mulai pikul material berupa pasir dan bahan semen. Yang tua juga mulai pikul walaupun sedikit, bukan karena upah kerjanya sedikit. Waktu disampaikan oleh pendamping memang sangat sedikit upahnya, tetapi masyarakat memilih untuk partisipasi mendukung pembangunan di desa atau di kampung lebih baik daripada menerima upah. Karena jika kita bangun kampung dengan sepenuh hati, tentu hasil akan kita petik pada waktu-waktu yang akan datang. Setelah dilakukan penropingan bahan, maka karena masyarakat sudah mulai dari pembersihan, galian, maka mereka mengundang pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat termasuk tokoh agama untuk melakukan syukuran dan peletakan batu pertama. Ya, peletakan batu pertama ini dilakukan oleh pemerintah desa membawahi seluruh pemerintah di tingkat kecamatan, daerah maupun pusat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada desa yang sudah merealisasi kegiatan tersebut. Terima kasih. Kami po kanam sopos neno nan painomam nan mi puli ida nan to kolomano bisufli na uta fe bibes ko na madabe klalon. Na uta on na pena ka pa naman pwede sa linya tuan ay nanaan. On bela hot mese binali mi puli ang teo
Muy pailolit ng kolaman din ay naknuto na kay Klo. Kaya siya tira ng niyas mata ko. Yo, tuh. Ano bela kaut sa hindut mental mito. Atas nama pemerintah pusat, daerah dan desa, maka hari ini kami menaruh batu pertama untuk pembangunan saluran irigasi Sonbikon. Atas izin alam, leluhur us ematas, fiat bimese, fiat bikaunan, ola anone dan anin anone. Maka kami memulai pembangunan saluran irigasi Sonbikon. Kayak gitu baru pasti dia. Pasti naik pasti. Dia tadi tuh motor. Kiba. Pasay sa akin kung gusto niyo. Kasi sorry pa pala ni. Mes bensina oke. Iya sih. Saling papes naik make. Kenapa nam sopen panan